Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rodiatul Zahra SUMH. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota yang masing-masing memiliki tugas dan bekerja sama. So, next, kita lanjut ke video berikutnya. Banyak dari kita yang mengetahui Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Namun, di balik itu, apakah kita sudah mengetahui atau memahami tentang Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia? Oleh karena itu, izinkan kami akan membahas Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Rizky Ansori Hutasuhud. Yang kedua, ada Wilbert Matthew Kristanto. Yang ketiga, ada Ari Husnul Rohmawati. Yang keempat, ada Tiffany Jonathan. Dan yang kelima, ada Lina Naimah. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Ansori Hutasuhud. Di sini saya sebagai presentator pertama dan akan membahas tentang latar belakang Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup falsafah bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Itu dikarenakan Pancasila dijadikan suatu petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala aspek kegiatan manusia. Pandangan hidup itu berfungsi sebagai kerangka atau acuan untuk menata kehidupan secara pribadi. Terus Pancasila itu pada awal kelahirannya adalah sebagai dasar negara atau landasan dasar bagi pembangunan negara Republik Indonesia. Ibaratnya pada bangun rumah itu pasti ada pondasinya. Nah, itulah di negara Republik Indonesia pondasi itu disebut dengan landasan atau dasar. Mungkin cukup sekian. Presentator selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wilbert. Terima kasih Ansori. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat adalah pengetahuan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philos dan philein, yang berarti cinta atau teman, dan sophos dan sophia, artinya kebijaksanaan. Secara singkat atau sederhana, filosofi dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Berikut pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, yang ketiga ada Descartes. Yang pertama ke Socrates, 399 sampai 469 sebelum Masehi. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif dan berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kedua ada Plato, 347 sampai 472 sebelum Masehi. Plato mendefinisikan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran. Yang ketiga ada Descartes, 1596 sampai 1650 Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama ada filsafat Pancasila secara teoritis. Yang kedua ada filsafat Pancasila secara praktis. Yang pertama ada filsafat Pancasila secara teoritis. Secara teori, filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai refleksi rasional, kritis, radikal, dan komprehensif tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan realitas budaya bangsa.
yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendasar dan komprehensif. Yang kedua, filsafat Pancasila secara praktis. Filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran reflektif yang sedalam-dalamnya tentang kenyataan, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut yang dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekilas pandangan dari para tokoh terkait dengan Pancasila. Berikut inilah sekilas pandangan dari beberapa pemikir yang mendalami filsafat Pancasila. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Soekarno pertama kali mengemukakan konsepsi di Pancasila sebagai dasar negara yang filosofis dalam pidato monumentalnya yang dibukukan dalam Lahirnya Pancasila. Menurutnya, Pancasila mengandung dua lapisan inti. Lapisan pertama memuat tentang prinsip-prinsip sosial-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan lapisan yang paling inti dan yang paling esensial dari semua itu menurutnya adalah jiwa gotong royong. Tokoh kedua yang mengemukakan pandangan tentang filsafat itu ada Sudiman Kartohardiprodjo. Adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Parahyangan dan orang pertama yang peduli terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup terangkum dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Karangan pada tahun 1965 yang diterbitkan sendiri oleh Sudiman Kartohardiprodjo. Menurut Sudiman, pandangan hidup Indonesia terdiri dari 5 prinsip dasar yang dinamakan Pancasila dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia yang bercorak kekeluargaan atau manusia sosialistik. Yang selanjutnya lagi ada dari tokoh Noto Nagoro. Pemikiran Noto Nagoro masih dianggap relevan bagi diskursus pengembangan Pancasila secara akademis. Namun dalam bukunya berisikan Pancasila memiliki kedudukan istimewa dan kehidupan bernegara sebagai dasar filsafat negara yang mutlak dan objektif dan sebagai asas kerohanian negara. Yang rumusan dalam Undang-Undang Dasarnya pada tahun 1945 dan melandasi tertib negara atau state order dan tertib hukum atau legal order. Asas tersebut terdiri dari 5 elemen atau sila yang merupakan satu kesatuan yang disebut dengan rumusan kualifikasi yang merupakan satu kesatu dari sila-sila tersebut. Namun dalam pandangannya Pancasila merupakan buah perenungan jiwa yang mendalam. Tokoh selanjutnya tentang pandangan filsafat itu ada dari Profesor Dr. Nicholas Jijakarkara. Beliau tokoh yang mengajukan argumentasi filosofi bercorak eksistensial, artinya penjelasan yang mengacu pada prinsip eksistensi dan penciptanya. Menurutnya, pangkal dari dalil-dalil filsafat adalah kesadaran manusia tentang eksistensi atau keberadaan diri, tentang aku manusia yang termuat dalam sila kedua. Inti dari muatan sila-sila Pancasila secara prinsipal adalah ajaran tentang cinta kasih kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua juga, yang di dalamnya mengandung sifat dasar cinta kasih persaudaraan atau tentang prosedur demokrasi pada sila keempat, sedangkan perikemanusiaan dengan cinta kasih khusus dalam bidang menghasilkan keadilan sosial pada sila kelima. Semua itu dilaksanakan dalam rangka pengadilan setinggi-tingginya dan cinta kasih setulus-tulusnya kepada Tuhan pada sila pertama. Dan pandangan tentang filsafat Pancasila dari tokoh yang terakhir itu ada pandangan menurut Dr. Prostasius Hardono Hadi.
Tokoh yang mengurangi muatan filosofis Pancasila tersebut adalah Hardono Hadi. Melalui bukunya yang berjudul Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila pada tahun 1994, ia memandang hakikat Pancasila adalah ekspresi atau pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Bisa dikatakan Pancasila merupakan identitas pribadi bangsa, namun menekankan bahwa jati diri bangsa Indonesia tersebut mengandung keunikannya sendiri. Menurutnya, karakter utama jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia tampak dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan di dalam keanekaragaman. Pancasila mengusung semangat persatuan dan menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa. Mungkin ada beberapa pandangan dari para tokoh-tokoh Indonesia terkait dengan filsafat sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karakter yang berdasarkan falsafah Pancasila berarti setiap karakter harus diintegrasikan ke dalam 5 sila Pancasila secara utuh, yaitu bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan yang beradab, bangsa yang mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan, dan juga bangsa yang mengedepankan atau menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila merupakan petunjuk arah seluruh kegiatan aktivitas kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan juga batin dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri dengan teguh, kokoh, dan mengetahui dengan pasti ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, memerlukan sebuah pandangan hidup. Dengan pandangan hidup, suatu negara atau bangsa akan melihat masalah yang dihadapi dengan menentukan arah dan cara untuk menyelesaikannya. Suatu bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup akan terombang-ambing ketika dihadapkan pada masalah atau persoalan-persoalan yang besar. Nah, dengan pandangan hidup yang jelas, suatu negara akan memiliki pedoman bagaimana menyikapi masalah politik, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang akan muncul. Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, dalam bergaul dengan orang lain, haruslah menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dengan saling menghormati, menghargai, toleransi, dan juga saling tolong-menolong. Kedua, ada Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berperan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, dan ideologi bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia adalah semua ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Ciri khas bangsa Indonesia yaitu pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sepanjang waktu. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di dalam keluarga maupun masyarakat. Indonesia dikenal dengan perilaku keramahan dan juga kesopanan dari masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Sebagaimana nilai pertama dari Pancasila yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintahnya. Dalam hal ini, maka seseorang tidak boleh mengganggu urusan agama masing-masing.
Yang ketiga ada filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, yang artinya Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Selanjutnya itu dari tujuan dari filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa pada saat perumusan dan pengucapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tujuan filsafat Pancasila diandalkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur dan sejahtera. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dengan mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Tujuan filsafat Pancasila bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama itu ada menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Yang ketiga itu menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang keempat itu menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, dan yang terakhir itu ada menjadikan bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rizky Ansori yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Lanjut, di sini ada indikator objek filsafat Pancasila. Selain sebagai metode berpikir untuk mencari kebenaran terdalam dan hakikat segala sesuatu, filsafat juga sering dipergunakan untuk menunjukkan suatu pandangan yang mendalam dan biasanya mencerminkan suatu kebijaksanaan. Pancasila sebagai pandangan yang bercorak kefilsafatan dalam melihat dan memahami suatu objek tertentu. Sebagaimana setiap kajian ilmiah, filsafat di samping menuntut penggunaan metode tertentu juga menuntut adanya objek yang dijadikan pokok kajian dan analisis. Objek pengetahuan ilmiah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material sebagai contohnya dapat dikemukakan bahwa objek material adalah ilmu yang menyelidiki pemikiran manusia, sedangkan objek formalnya pemikiran yang lurus. Maksud dari pemikiran yang lurus adalah sudut atau aspek khusus atau cara pandang mengenai pemikiran. Oke, selanjutnya di sini ada aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu persatuan yang saling berkaitan bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Sebagai sistem filsafat atau pandangan hidup, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama ada dasar ontologis, yakni manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, terdiri atas susunan kuadrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Yang kedua ada dasar epistemologis, yakni sebagai suatu ideologis. Maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu ada logos, pathos, dan ethos. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis. Yang terakhir ada dasar aksiologis, yaitu sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya ada implementasi Pancasila
sebagai falsafah bangsa Indonesia. Misalnya itu Wilbert merupakan seorang yang beragama Kristen. Wilbert berteman dengan Rizky yang beragama Islam. Saat sedang bekerja kelompok, ternyata sudah memasuki waktu sholat Jumat. Saat itu Rizky sedang fokus mengerjakan tugas kelompok. Lalu Wilbert mengingatkan Rizky jika sudah memasuki waktu sholat Jumat dan menyuruh Rizky untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari hal tersebut dilihat adanya toleransi antar teman yang berbeda agama, yang mana ini merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Selain itu, pertemanan antara Wilbert dan Rizky menunjukkan adanya sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan dalam memilih teman meskipun mereka berbeda keyakinan. Dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia termasuk dalam lingkungan pertemanan. Oke, mungkin dari saya sekian. Nah, itu agar terciptanya atau penerapannya lebih baik Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, kami menyarankan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan mengakar pada watak dan kepribadian setiap masyarakat untuk selalu mewujudkan bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera. Maka dapat disimpulkan sebagai falsafah atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan tentang sifat, asal-usul, tujuan, nilai, dan makna seluruh dunia, khususnya manusia dan kehidupannya, baik pribadi maupun sosial. Terima kasih, thank you.